Hai guys, kita ketemu lagi ya di sambungan video saya yang kemarin tentang gelombang bunyi. Ini gelombang bunyi part yang kedua. Eh, Terakhir itu kita membicarakan sampai resonansi bunyi. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, let's start. Tentang pelayangan. Jadi pelayangan itu apa gitu ya? Pelayangan itu adalah hasil interferensi atau perpaduan dua gelombang yang berbeda sedikit frekuensinya gitu ya. Jadi kalau waktu di gelombang stasioner itu kita ngomongin tentang perpaduan gelombang dengan frekuensi yang sama gitu ya, cuman beda arah rambat. Nah, di sini kita ngomongin tentang perpaduan gelombang yang beda sedikit frekuensinya. Jadi kalau kita lihat nih analoginya gitu ya, antara gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu dikasih lihat tuh ada dua gelombang, yang satu warna biru, yang satu warna merah. Kalau kita lihat itu frekuensinya beda, gitu ya. Yang biru itu jauh lebih rapat gitu ya dibanding yang merah. Nah, saat gelombang biru dan merah ini dia berinterferensi atau perpaduan, dia akan membentuk gelombang seperti yang B ini, ya. Jadi dia bentuknya balik lagi tuh kayak gelombang awal transversal biasa gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar-gambarnya gitu ya, ada titik-titik gitu ya. Saat nih, misalnya kita lihat nih titik ini, saat yang merah di puncak, yang biru juga lagi di puncak. Jadi dia saling menguatkan. Tapi ada saat-saat seperti di titik yang ini, biru di puncak, yang gelombang merah ada di dasar gelombang, berarti dia saling mematikan gitu ya. Jadi, nah makanya hasil yang ini akan hasilnya 0 seperti ini. Karena apa? Karena dia saling melemahkan gitu ya, atau mematikan. Sedangkan di gelombang yang dua-duanya di puncak, dia akan terbentuk puncak gelombang yang lebih tinggi. Ya, itu yang namanya perpaduan gelombang seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya pelayangan itu kan frekuensinya ada beda sedikit gitu ya. Nah, frekuensi pelayangannya itu bisa dihitung dengan F pelayangan itu sama dengan F1 min F2. Tapi dimutlak gitu. Artinya frekuensi pelayangan ini nilainya selalu positif gitu. Selalu positif ya. Jadi kalau kamu balik-balik ke rumusnya jadi F2 min F1 terserah. Yang penting besar kurang kecil nilai nggak boleh negatif. Gitu ya. Nah, nilai frekuensi pelayangan itu menunjukkan banyaknya layangan bunyi yang terjadi setiap detik. Jadi kalau dibilang nih misalnya frekuensi pelayangan 2 Hz, berarti terjadi 2 layangan bunyi setiap detik. Artinya dalam 1 detik itu terdengar 2 bunyi keras dan 2 bunyi lemah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tentang efek Doppler. Apa sih efek Doppler gitu ya? Jadi ketika kelajuan penerima bunyi tidak sama dengan kelajuan sumber bunyi, maka frekuensi gelombang yang diterima pendengar akan berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, gitu ya. Nah, lihat analoginya di sebelah gitu ya. Jadi kalau misalnya gelombang itu kan muka gelombangnya bulat gitu ya misalnya. Kan muka gelombang itu ada yang lurus, ada yang bulat ya, ini yang bulat. Nah, saat misalnya mobil ini membunyikan klakson gitu ya. Nah, terus kamu ada di sini. Di sebelah si mobil. Sama-sama diem nih. Nah, berarti kan misalnya mobilnya pakai frekuensi 1000 Hz, kamu juga bakal denger 1000 Hz. Gitu ya. Karena kamu kan ada di dalam muka gelombangnya ya di situ gitu ya. Jadi frekuensinya sama buat kamu. Nah, tapi saat kamu tetap diam gitu, kamu tetap diam di sini dan si mobilnya itu bergerak sambil membunyikan klaksonnya, kamu lihat muka gelombangnya dari si sumber bunyi ini kan akan bergerak gitu. Ya. Nah, ada bagian-bagian gitu ya yang di sini itu akan lebih lebar, yang di sebelah kiri itu lebih lebar dari sebelah kanan. Nah, artinya kalau kita lihat ini muka gelombang yang sebelah kanan ini, dia lebih rapat. Artinya apa? Saat muka gelombang yang lebih rapat, begitu ya, artinya kan lambda kecil. Lambda kecil berarti frekuensi akan meningkat. Nah, begitu juga dengan yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu lebih lebar-lebar. Berarti semakin lebar antara jarak muka gelombang, panjang gelombang atau lambdanya akan membesar, artinya frekuensi menurun. Kenapa boleh kayak gitu? Karena kan kita analogikan bahwa kecepatan bunyi di udaranya konstan gitu ya. Jadi kalau misalnya pas kamu berdiri sebelah mobil, mobilnya menjauhi kamu, ya lama-lama kamu akan mendengar frekuensinya menurun.
Tapi kalau misalnya kamunya ada di sini nih, dideketin sama si mobil sambil bunyiin klakson, buat kamu itu frekuensinya malah lebih kenceng. Gitu ya, karena apa? Yang tadi saya jelasin ya, muka gelombangnya lebih rapat. Oke. Nah, masih tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler itu dirumuskannya yang ini ya, Fp itu ya, sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Di mana Fp-nya itu adalah frekuensi yang akan didengar oleh pendengar. Nah, Fs-nya itu adalah frekuensi bunyi yang dihasilkan sumber bunyi. Vp-nya kecepatan pendengar. Vs-nya kecepatan sumber bunyi. V-nya kecepatan gelombang bunyi di udara. Nah, kenapa Bu ada plus minusnya? Nah, itu ada aturannya, begitu ya. Nah, aturannya begini, nih di catatannya ini penting. Karena kalau kamu salah masukin tanda, hasilnya ada, tapi jawabannya salah, begitu ya. Nah, Vp itu bernilai positif jika pendengar mendekati sumber dan bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber. Ini tuh berlaku untuk yang di atas ya, yang V plus minus, di rumus tuh yang di sebelah atas. V plus minus Vp gitu ya. Jadi kita pakai tanda plus saat pendengarnya mendekati sumber, pakai tanda minus saat pendengarnya menjauhi sumber. Nah, Vs itu bernilainya plus gitu ya, kalau sumbernya menjauhi pendengar, dan bernilai minus jika sumber mendekati pendengar. Jadi ini V plus minus Vs yang ini ya, kalau sumbernya mendekati pendengar, lambangnya minus nih di tengah-tengah sini, kalau mendekati itu plus gitu ya. Jadi kamu harus lihat-lihat arahnya kemana nih gitu ya, mendekati sumber, menjauhi sumber, pendengarnya sumbernya gimana gitu ya, plus minusnya nggak boleh salah sama sekali ya. Nah, analoginya tuh seperti gambar di samping begitu ya, saat kalau gelombang bunyinya diam ya kan muka gelombangnya sama terus gitu ya, berarti frekuensi yang kedengeran sama terus. Tapi saat sumbernya ini misalnya mendekati pendengar, oh muka gelombangnya jadi padat gitu ya, jadi padat. Berarti lambdanya mengecil, frekuensi yang didengar si sumber ini, si pendengar ini akan lebih besar. Begitupun saat menjauh. Nah, kalau kamu bingung nih, aduh mendekat, menjauh gitu, pusing. Kita analogikan aja ya, sumber itu perempuan. Nah, pendengar itu laki-laki. Ya, kalau perempuan ngedeketin laki-laki, kan orang pasti bilang, gila ya ini cewek gatel kali ya gitu ya. Nah, jadi anggapannya negatif. Tapi kalau si perempuan ini bergerak menjauhi si cowok gitu ya, nah ini anggapannya positif. Jadi kan orang mikir, oh kalau cewek harus punya harga diri dong, nggak balik deketin, tapi harus jual mahal begitu ya. Nah, tapi kalau pendengar itu cowok, kamu bayangin kalau cowok ngedeketin cewek, positif dong, dia normal gitu ya, wajar. Tapi kalau si cowok ngejauhin cewek, apa yang terjadi? Orang bakal mikir, kok ini cowok deketin, jauhin cewek, jangan-jangan dia gay lah atau apalah, makanya anggapannya negatif. Seperti itu kalau untuk kamu nggak ngerti dengan bahasa fisikanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat gimana kalau efek Doppler ada faktor angin yang mempengaruhi perambatan bunyi. Nah, ada dua. Anginnya gimana dulu gitu. Kalau dia searah perambatan bunyi, rumusnya yang atas ini. Ya. Nah, kalau dia berlawanan arah dengan bunyi, rumusnya yang bawah. Nah, ingat ya, rumus cepat efek Doppler itu V pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs gitu ya. Nah, yang terpengaruh ini adalah cepat rambat bunyi di udaranya, V-nya. Nah, gimana ngelihatnya sebenarnya? Ini gimana ngelihatnya, dia searah atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih sumber bunyinya lagi gerak ke kanan, Vs-nya gitu ya, lagi gerak ke kanan, anginnya kemana gitu. Kalau anginnya ke kanan, berarti ini positif gitu. Tapi kalau misalnya sumber bunyinya lagi gerak ke kanan, ternyata anginnya bergeraknya ke kiri gitu ya. Ini jadinya negatif V anginnya gitu ya. Jadi kalau kecepatan gelombang bunyinya itu kan tergantung si sumber bunyi ya, ke kanan ya dia ke kanan gitu. Kalau angin ya tergantung bunyinya ke kanan, anginnya kemana, seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contoh soal efek Doppler. Si X berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676. Sedangkan sumber bunyi lain
dengan frekuensi 676 Hz mendekati si X dengan kecepatan 2 meter per second. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, maka si X akan mendengar layangan dengan frekuensi berapa, gitu ya. Oke, ada dua kasus di sini. Yang pertama, si X itu mendengar sumber bunyi di sebelahnya, gitu ya, di sampingnya. Artinya frekuensi si X itu harus sama dengan frekuensi si sumber, yaitu 676 Hz. Nah, yang satu lagi, gitu ya, si X tetap diam di sini, sumber bunyi yang ini juga diam di sini, tapi ada sumber bunyi lain ya yang bergerak ke arah dia. Nah, sumber bunyinya bergerak ke arah dia dengan kecepatan 2 gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu ya, oh berarti terjadi efek Doppler. Kenapa? Karena muka gelombangnya berubah saat si sumber bunyinya bergerak ya. Nah, kita hitung secara efek Doppler. F pendengar itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah, kita perlu cek gitu ya. Ingat tanda-tanda yang saya kasih tahu tadi gitu ya. Nah, efeknya ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Jadi saya tinggal langsung masukin 340 per 340. Pendengarnya plus atau minus? Pendengarnya diam. Jadi mau kamu plus, mau kamu minus ya sok aja karena ngaruh gitu. Jadi kayak misalnya saya kasih tanda tambah gitu ya. Nah, terus kita lihat si sumbernya gimana ke pendengar. Oh, mendekat. Sumber mendekat, cewek deketin cowok. Oh, nggak boleh, berarti minus. Kita langsung minus 2 di sini. Dikali dengan frekuensi sumbernya adalah 676. Jadi kita dapat 340 per 338 dikali 676. Ini kita coret 2, hasilnya adalah 680 Hz. Nah, ini frekuensi sumber kedua yang didengar oleh si X. Maka berapa pelayangan bunyi yang didengar si X? Yang satu kan 676. Berarti delta F-nya, pelayangannya tinggal 680, kamu kurangin 676. Gitu ya, 4 Hz gitu ya. Nggak perlu dimutlak karena kita udah tahu ini positif ya. Mau dimutlak juga ya boleh, pokoknya nggak boleh negatif gitu ya. Itu contoh soal efek Doppler. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang intensitas bunyi, gitu ya. Intensitas bunyi itu adalah besarnya daya bunyi per satuan luas, gitu ya. Nah, di mana daya itu kan lambangnya power ya, P. Nah, daya ini jangan lupa ya, daya ini adalah energi per waktu. Harus energi per waktu ya. Nah, rumusnya intensitas bunyi itu adalah daya dibagi dengan luas penampang. Atau 2pi kuadrat rho V F kuadrat kali A kuadrat gitu ya. Nah, rho-nya itu kan massa jenis ya. Mungkin massa jenis dia lagi di mana gitu ya. Lalu V-nya itu kecepatan, F-nya itu frekuensi, dan A-nya amplitudo ya. Jadi ini frekuensi, ini amplitudo. Ya, nah V-nya kecepatan, ini adalah massa jenis seperti biasa. Nah, kalau kita lihat I-nya itu intensitas, watt per meter kuadrat, P-nya itu daya, A-nya tuh luas sama dengan 4πr kuadrat. Nah, kalau kita lihat kenapa sih ini 4πr kuadrat? Ini kan sama aja kayak luas bola ya. Kenapa luas bola? Nah, gini, kalau saya ngomong teriak-teriak di tengah lapang gitu ya, yang denger saya tuh dari semua titik di sekitar saya, atas, bawah, kiri, kanan, serong, itu akan denger suara saya. Gitu, jadi mukanya gitu ya, penampangnya gelombang bunyi itu sebenarnya bentuknya seperti bola karena dia ke segala arah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya powernya di tengah-tengah, nah dia itu akan ke semua titik ini, dia akan denger gitu ya. Jadi area penampangnya itu harus 4πr kuadrat. Nah, intensitasnya itu tergantung dengan jarak si titik ke sumbernya itu. Nah, jadi R-nya ini adalah jarak titik ke sumber bunyi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia makin jauh ya logikanya intensitasnya akan menurun gitu aja. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat I itu kan P per A, berarti I itu berbanding terbalik dengan A gitu ya. Semakin besar A-nya berarti I-nya akan semakin kecil. Atau kalau kita bilang intensitas bunyi itu berbanding terhadap kuadrat jarak. Ya, karena A-nya πr kuadrat. Maka rumusnya I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat gitu ya. Jadi kayak gini. Kalau misalnya sumber bunyinya di sini nih, si W yang kedua ya. Lalu
Pada jarak R intensitasnya I gitu ya. Tapi kalau jaraknya jadi 2R dari pusat bumi, dari pusat bunyi ya otomatis dia turun. Turunnya harus fungsi kuadrat, jadi 1/4 I gitu ya. Kalau 3R ya berarti 1/9 I. Kalau 4R ya 1/16 dan selanjutnya. Kamu bisa hitung dengan rumus ini ya, itu tentang. Nah, masih tentang intensitas bunyi. Jadi, intensitas bunyi ini menentukan dapat atau tidaknya bunyi didengar oleh telinga manusia. Jadi, kalau bunyinya terlalu pelan gitu, kita kan nggak bisa dengar gitu ya. Tapi kalau misalnya bunyinya terlalu kenceng banget gitu ya, kadang-kadang kita ngerasain telinga kita sampai berdengung sakit gitu kan ya. Nah itu dari intensitas bunyinya gitu ya. Nah intensitas bunyi itu sebanding dengan energi bunyi atau berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi dan kuadrat amplitudo. Kenapa bisa sebanding? Tadi kan kita udah lihat di depan ya bahwa intensitas bunyi itu adalah daya per satuan luas. Nah dayanya sendiri ini kan adalah energi atau W gitu ya. E atau W itu sama energi per satuan waktu dibagi dengan A, sehingga di depan itu ada rumus yang tadi ya, yang 2pi bla 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 bla. Nah, di sini jadi energi dan intensitas gitu ya. Energi itu sebanding dengan intensitas dan sebanding dengan frekuensi kuadrat dikali amplitudo kuadrat. Nah, intensitas terendah yang dapat didengar oleh telinga manusia itu adalah disebutnya intensitas ambang pendengaran. Besarnya sebesar 10⁻12 watt per meter kuadrat. Gitu ya. Jadi itu istilahnya kayak suara paling kecil yang bisa didengar sama manusia gitu ya. Nah, intensitas tertinggi yang didapat didengar oleh telinga manusia disebut intensitas ambang perasaan. Besarnya itu sekitar 1 watt per meter kuadrat. Jadi kalau intensitas ambang itu bunyi terkencang yang bisa didengar manusia tanpa merasakan sakit di kupingnya gitu ya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Oke, intensitas itu adalah daya per satuan luas. Maka di sini dia bilang kan jaraknya 10 meter. Berarti jarak ini kan R. Nah, kita tinggal masukin I sama dengan P-nya itu 50 per, nah areanya itu kan tadi saya bilang kalau saya teriak-teriak gitu ya, yang denger itu di semua titik, bentuknya seperti bola ya. Mau serong kiri, serong kanan semua bisa dengar. Maka A-nya itu kita harus bilang ini adalah 4pi dikali R kuadrat. R-nya tadi 10. Berarti sini dapat 50 per 4pi dikali 100. Ini kita coret 1/2. Jadi intensitasnya adalah 1/8pi watt per meter kuadrat. Ya, gampang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke taraf intensitas bunyi gitu ya. Taraf intensitas bunyi itu adalah logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Jadi kita dengar bunyinya berapa gitu ya dibandingkan dengan intensitas ambang kita. Jadi kita tahu taraf intensitasnya gitu ya. Nah rumusnya adalah taraf intensitas TI itu adalah 10 log I per I0. Dimana I-nya adalah intensitas bunyi yang kita dengar. Dan I0-nya adalah intensitas ambang yang 10⁻12. Gitu ya. Nah TI-nya adalah taraf intensitas. Nah atau kita bisa bilang log I per I0 tapi beda satuan nih di sini. Yang satu desibel, yang satu satuannya bel. Gitu ya. Jadi bel itu adalah satuan dari taraf intensitas bunyi. Nah, tapi kuatnya bunyi itu biasanya bukan, jadi kan taraf intensitas itu seperti kuatnya bunyi gitu ya. Biasanya kita nggak pakai satuannya bel, tapi kita satuannya desibel. Nah, desibel ini 1 desibel itu sama aja kayak 0,1 bel. Sama aja kayak meter dengan desimeter gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, taraf intensitas itu seperti taraf keberisikan, sekencang apa suaranya gitu, sekuat apa suaranya, kayak tergantung dengan intensitasnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di gambar di samping ini ya, kamu bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya daun jatuh gitu ya, dia tuh besarnya cuma 10 desibel gitu ya. Lalu kalau misalnya nih thunder itu udah 120 desibel. Nah, plane take off udah 150 desibel. Firecracker gitu ya udah 135 desibel. Jadi
masing-masing kuatnya si sumber bunyi gitu ya, yang bunyi yang kita dengar itu ya beda-beda gitu ya, tergantung dengan sumber bunyinya. Dan masing-masing itu kita bisa hitung tarafnya itu berapa, seperti taraf kebisingan lah kalau misalnya taraf intensitas itu ya. Nah, taraf intensitas bunyi juga rumusnya nggak cuma yang di depan gitu ya, jadi tergantung. Kalau misalnya gitu ya, kita dengar motor yang knalpotnya berisik, cuma satu aja udah berisik. Gimana kalau ada 10 makin berisik? Nah, berarti makin bising tarafnya akan naik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya taraf intensitasnya itu bergantung juga pada si banyaknya sumber bunyi. Nah, kalau ada n sumber bunyi nih, n sumber bunyi, bunyi sama-sama di mana masing-masing taraf intensitasnya TI ya. Jadi untuk satu ya, ini tuh satu buah sumber bunyi. Ya. Maka taraf intensitas gabungannya berapa? Jadi kalau misalnya satu dikasih tahu nih, satu tuh sekian. Kalau ada 10 berapa gitu ya. Nah, jadi rumusnya TI 2 itu sama dengan TI 1 tambah 10 log N2 per N1. TI 1 itu biasanya itu untuk satu sumber ya. Nah, N2 ini jumlah akhirnya. Ini jumlah sumber akhir. Nah, ini biasanya N1-nya adalah jumlah sumber awal. Jadi kadang-kadang ada soal yang selalu dia sumbernya tadinya 1 jadi 1000 gitu ya. Ada juga yang tadinya 2 terus jadi 2000 gitu. Jadi pokoknya N2 itu adalah jumlah sumber akhir, N1 itu jumlah sumber awalnya berapa gitu ya. Nah, terus taraf intensitas juga bergantung pada jaraknya. Kenapa? Karena intensitasnya juga bergantung pada jarak kan. Maka taraf intensitasnya bergantung dengan jarak juga gitu ya. Jadi kalau misalnya awalnya jaraknya R1, taraf intensitasnya T1, terus dia dibikin jadi R2, taraf intensitasnya berapa? Rumusnya jadi begini. TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1 gitu ya. Kenapa bisa min 20? Nah, kamu tahu ya, intensitas itu gitu ya, berbanding terbalik dengan apa? Terbalik dengan jarak kuadrat. Makanya kalau logaritma ada kuadrat kan dikedepanin ya. Jadi 20 gitu. Nah, R2-nya itu jarak akhir seperti tadi ya, jarak akhir. Nah, R1-nya ini adalah jarak awal. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya tadi kan sumbernya doang, terus jaraknya doang. Nah, sekarang jaraknya berubah, jumlahnya berubah. Kamu tinggal tambahin aja rumusnya. Nah, TI1-nya sekali aja kamu tulis. Nah, tinggal tambahin rumus yang tambah 10 log N2 per N1 min 20 log R2 per R1. Gitu ya. Nah, cara ngitungnya itu seperti trigono seperti biasa ya. Nah, kita lihat deh gimana cara kita ngitungnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 100 desibel berada pada jarak 3 meter dari seorang pendengar. Jika 10 sumber yang sama dibunyikan secara serentak dan saat yang sama pendengar menjauh sehingga posisinya menjadi 30 meter terhadap sumber, hitunglah taraf intensitas yang terdengar sekarang. Oke, berarti ini kan ada dua yang berubah ya. Yang pertama jumlahnya. N-nya, N1-nya itu tadinya 1. N2-nya jadi 10. Ya, ini 10 tuh. N2-nya jadi 10. Tadinya cuma 1 yang bunyi, jadi 10 yang bunyi. Nah, yang kedua itu adalah jaraknya. R1-nya itu tadinya 3 meter, R2-nya jadi 30 meter. Nah, kalau misalnya ada dua kondisi yang berubah seperti ini, berarti kan kita pakai yang rumus taraf intensitas gabungan ya. Taraf intensitas gabungan ya untuk yang sumber berubah dan jarak berubah itu kan rumusnya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1 dikurang 20 log R2 per R1. Nah, kita tinggal masukin. Berarti TI1-nya awalnya 100, saya tulis 100. Ditambah 10 log N2-nya 10, N1-nya 1. Min 20 log, nah R2-nya tadinya 30, tadinya 3. Berarti saya dapat di sini 100 ditambah 10 log 10 dikurang 20 log 10 ya. Nah, lihat ya,
10 dan 20 yang di depan ini tuh bukan basisnya logaritma. Jadi dia memang konstanta gitu ya, bukan konstanta juga, apa ya, dari penurunan rumus sih gitu. Nah, basisnya logaritma ini memang 10 gitu ya. Jadi kalau nggak ditulis apa-apa, ini terhadap 10 ya. Nah, di kelas 10 kamu udah belajar juga gimana ngerjainnya. Kalau basis sama dengan yang angka di belakang, berarti kan ini 1. Jadi log 10 ini 1. Ini juga 1 gitu ya. Jadi ini tinggal ini 100 jadi 1000 sih, Bu. Jadi ini 100 ditambah 10 dikurang 20. Berarti taraf intensitas yang didengar sekarang ini adalah 90 desibel. Gitu ya. Simpel ya, gampang ya. Nah, ini adalah topik terakhir di gelombang bunyi kita gitu ya. Jadi kita tinggal ulangan, jangan ulangan dulu, Bu, gitu ya. Ya, kita tinggal latihan, nanti kita akan latihan gitu ya. Lalu kita akan bahas ya latihannya sampai kamu benar-benar ngerti ya. Oke, thank you for watching ya guys.